Kau yang ya, putus-putus dia Ayu lah. Udah silakan dimulai Bu Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Yang terhormat dan yang kami muliakan Rektor UIN Sumatera Utara, Bapak Profesor Dr. Syahrin Harahap MA. Yang kami hormati Ketua LP2M UIN Sumatera Utara, Bapak Dr. Hasan Sazali MA beserta jajarannya. Yang kami hormati ini Swati Utami SPD MKes dan seluruh peserta Research Expose Webinar LP2M UIN Sumatera Utara. Research Expose Webinar Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Sumatera Utara, Kamis 10 Februari 2022 dimulai. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali dan mengambil berkah pada kegiatan kita siang hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang pertama yaitu arahan dan bimbingan sekaligus membuka acara oleh Ketua LP2M UIN Sumatera Utara kepada Bapak Dr. Hasan Sazali MA. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari yang penuh berkah ini dalam pertemuan virtual kita selalu diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan. Selanjutnya selawat berkaitan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, seluruh peserta webinar Research Expose LP2M UIN Sumatera Utara yang berbahagia. Yang pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir dalam forum ini. Ini merupakan Research Expose ini merupakan series ya. Kita akan membuat setiap minggu bergiliran. Kita akan coba menseleksi penelitian-penelitian BUPTN terbaik UIN Sumatera Utara. Lalu kita juga akan menseleksi melihat disertasi temuan mahasiswa pasca sarjana yang terbaik, tesis, skripsi terbaik dan lain sebagainya. Kita akan coba expose setiap minggunya dari berbagai macam pendekatan. Ada pendekatan transdisipliner mungkin yang coba memadupadankan dari berbagai macam perspektif keilmuan. Mungkin ada penelitian berbasis pengabdian masyarakat, begitu juga dengan penelitian berbasis studi kajian gender dan anak. Jadi menurut saya ini merupakan langkah awal terbaik bagi kita di LP2M UIN Sumatera Utara untuk coba bergerak maju selangkah ya, untuk coba mengekspos temuan-temuan penelitian yang telah dilakukan oleh para akademisi di UIN Sumatera Utara untuk kita diseminasikan, untuk kita sebarkan kepada masyarakat ilmiah yang ada baik dalam maupun luar negeri. Karena saya berharap sekali bahwa kegiatan ini bisa tetap berlanjut ya Pak Irwan Fadli selaku Kapus Penelitian dan Pengabdian. Agar apa? Agar masyarakat tahu bahwa selain kita juga memiliki publikasi-publikasi yang dipublikasikan di jurnal baik nasional maupun internasional, kita juga melakukan expose research yang menurut saya kegiatan ini adalah merupakan kegiatan yang sangat baik ya, yang sangat baik. Sekali lagi expose research ini tidak hanya akan dilakukan oleh para dosen peneliti, tapi juga akan kita
pilih nantinya penelitian-penelitian terbaik dari mulai level disertasi, tesis, dan skripsi mahasiswa yang memang layak untuk kita expose dalam forum-forum webinar research expose seperti siang hari ini. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Saya berharap para peserta bisa mengikutinya dari awal hingga sampai akhir agar apa yang sudah menjadi temuan-temuan bagi peneliti khususnya Ibu Tri pada hari ini bisa kita serap, bisa kita dengarkan dengan baik bagaimana cara beliau dalam membuat sebuah ramuan perspektif keilmuan dengan pendekatan metodologi tertentu sehingga menghasilkan sebuah karya yang menurut saya sangat baik. Mungkin itu saja Pak Irwan, Ibu Ayu, kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Bapak Ibu yang kami hormati, masuklah kita selanjutnya pada acara inti Riset Expose Webinar Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Sumatera Utara yang pada siang hari ini akan dipandu oleh moderator Ibu Dr. Suzaimah Batubara. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih Bu Ayu ya selaku MC kita siang yang berbahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama sekali hormat saya kepada Ketua LP2M UIN Sumatera Utara, Bapak Dr. Hasan Sajali MA, Bapak Ibu pengelola LP2M, pimpinan LP2M UINSU yang bekerja sama terutama bidang penelitian dan pusat penelitian dan penerbitan, Bapak Kandidat Dr. Irwan Padli yang sudah memfasilitasi program hasil inisiasi dari terutama Pak Ketua kita, Pak Hasan Sajali, untuk kegiatan ekspos penelitian hasil-hasil penelitian terbaik UIN Sumatera Utara tahun 2021 yang diekspos pada tahun ini 2022. Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan kita yang berbahagia, hormat kami khususon kepada para peneliti yang hari ini akan mempresentasikan hasil penelitian BOPTN 2020, merupakan salah satu ya hasil penelitian BOPTN UINSU tahun 2020 yang dilaksanakan pada tahun 2022. BOPTN 2019 yang dilaksanakan pada tahun 2021, yang mana ini adalah penelitian dengan pendekatan kalau menurut saya ini adalah transdisipliner atau wahdatul ulum ya yang digaungkan oleh UIN Sumatera Utara. Hormat kita Ibu Dr. Tri Niswati Utami, beliau selaku ketua peneliti yang mungkin hari ini selaku pemakalah ya. Kemudian Ibu Kandidat Dr. Retno Sayekti, Melis, dan Ibu Triana Santi. Tiga pakar ini adalah tiga yang salah satu penelitian terbaik BOPTN kita dan pembuka untuk kegiatan series ekspos penelitian terbaik UINSU Sumatera Utara program LP2M tahun 2022. Bapak Ibu, penelitian ini adalah hasil penelitian BOPTN yang sudah diterbitkan di jurnal Scopus ya, jurnal Scopus dengan judul nanti barangkali akan dipresentasikan The Impact of Light Intensity
the impact of light intensity on the subjective complaints of librarians and users. Jadi ini penelitian tentang dampak dari konsentrasi pencahayaan yang terkonsentrasi di sebuah ruangan di perpustakaan ya bagi librarians. Jadi ini adalah para pekerja library dan juga user. User di sini bisa jadi mahasiswa dan pengunjung. Jadi bagaimana penelitian ini melihat dampak dari pencahayaan ruangan di perpustakaan terhadap pengguna dan juga pekerja. Jadi ini adalah sebuah penelitian dengan pendekatan ilmu perpustakaan ya, ilmu perpustakaan dan juga kesehatan. Jadi makanya Ibu Tri ini dari aspek kesehatannya dan Ibu Retno Sayekti itu dari aspek sains teknologi dan digital library ya, dan juga Ibu Triana Santi ini juga di bidang ilmu perpustakaan. Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan nantinya presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Tri Niswati. Kita berbangga ya mendapatkan kesempatan mendengarkan ilmu yang akan nanti dipaparkan oleh salah seorang produktif ya, dosen yang paling produktif di UIN Sumatera Utara dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, sebuah fakultas yang sangat diminati, salah satu fakultas yang diminati di UIN Sumatera Utara. Dan Ibu Tri Niswati ini sudah menghasilkan berbagai karya yang terbit di jurnal-jurnal internasional. Beliau merupakan dosen dari FKM. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum Ibu Tri. Beliau juga ya. Beliau ini kalau tidak salah tahun ini juga mendapatkan grant ya kompetitif dari Kementerian Agama Pusat ya Bu ya. Barangkali nanti juga bisa menjadi salah satu leading ya riset terbaik di Kementerian Agama. Harapan kita menjadi role model untuk penelitian-penelitian UIN tahun ini dan juga ke depannya. Bagaimana Ibu Tri ini sudah memberikan sebuah contoh ya, bagaimana penelitian yang kita laksanakan itu, meski secara kontrak itu diberikan waktu 2 tahun, tapi Ibu ini belum berakhir, sudah diterbitkan secara internasional, jurnal internasional, dengan label jurnal internasional. Ini di jurnal saya ini namanya ya, saya print. Jadi nanti Ibu Tri akan memperkenalkan. Jadi Bapak Ibu peserta diskusi yang kami hormati, Bu Tri ini adalah alumni dari S3 FKM Universitas Erlangga ya, ini universitas yang salah satu universitas bonafide di Indonesia. Beliau juga merupakan pengurus ya Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Jadi menjadi perwakilan dari UIN Sumatera Utara untuk pengurus daerah IAKMI namanya. Beliau dari karya-karyanya nanti ibu bisa lihat di Google Scholar ya, itu data-data Bu Tri Niswati ya, banyak ya, saya hitung itu minimal ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasil penelitian yang sudah terbit di jurnal internasional. Luar biasa. Selamat. Kami sangat-sangat apresiasi atas karya-karya dari Ibu Tri Niswati yang merupakan kebanggaan lembaga kita UIN Sumatera Utara. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu barangkali kita akan langsung saja mendengarkan paparan dari Ibu Tri dan juga mungkin dibantu oleh 2 anggota yang lain, Ibu Retno Sayekti dan Ibu
Triana Santi, saya tidak tahu apa Ibu Triana Santi udah hadir ya, kalau Ibu Retno tadi udah terlihat hadir. Ya, kita akan mendengarkan bagaimana mereka ya proses penelitian ini, metodologi apa yang digunakan, pendekatannya bagaimana, kemudian hasil-hasilnya sehingga bisa diterbitkan di jurnal bereputasi ya internasional eh, eh, Scopus Q2. Ya, silakan waktu barangkali bagaimana Pak Irwan, berapa lama waktunya ini untuk apa barangkali ya Pak Irwan yang apa atau Tanya Pak jawab satu Ketua jam, Bu. LP2M? Hah? Sama tanya jawab 1 jam. Oh, sama tanya jawab 1 jam. Jadi kita berikan waktu sekitar 15 menit cukup ya Bu Tri ya untuk presentasi. Saya kira ini sudah pukul 2.15 sampai pukul 2.30 barangkali kita berikan waktu kepada Bu Tri untuk presentasi supaya diskusinya lebih nanti lebih apa ya lebih banyak kita buat untuk para peserta. Silakan Ibu Dr. Triniswati untuk mempresentasikan makalah atau penelitiannya ya yang sudah terbit di jurnal Q2 Scopus. Izin Bu, tadi keluar masuk ini Bu, sinyalnya nggak bagus Bu. Iya, ini hostnya Pak Irwan Padli. Bagaimana Pak? Udah bisa? Itunya barangkali Bu di unmute Bu, masih belum unmute. Silakan Bu, Ibu sudah co-host. Oh, udah kohos, sudah bisa share Sudah bisa screen. Bu? Ya, udah bisa. Silakan Ibu. Sudah Bu? Silakan Ibu Tri, sudah bisa ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih untuk LP2M yang telah memfasilitasi untuk memaparkan hasil penelitian saya. Pertama sekali yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Profesor Dr. Sahrin Harhab MA, selaku Rektor UIN Sumatera Utara, Bapak Dr. Hasan Sazali MA, selaku Ketua LPPM UIN Sumatera Utara, Bapak Muhammad Irwan Padli Nasution MM MKOM, selaku Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan LPPM UIN Sumatera Utara, dan Ibu Dr. Huzaima Batubara MA, selaku Sekretaris LPPM UIN Sumatera Utara, yang juga sebagai moderator kita pada hari ini. Dalam hal ini sebenarnya saya merasa berbahagia dan juga ada sedikit merasa apa namanya ya, tidak terlalu percaya diri sebenarnya dengan dengan penelitian saya, karena sebenarnya penelitian ini biasa-biasa saja, di mana kita tahu di dalam kesehatan masyarakat itu ada namanya konsentrasi bidang ilmu. Ya maaf, memang sinyal. Oh iya. Ya, saya lanjut ya Bu, izin Bu. Iya iya. Saya pikir saya yang internet saya yang terputus, rupanya Ibu Tri ya.
Ini Saya salah satu kelemahan dituntungan kalau dulu kita agak susah virtual, memang Ibu-ibu. Ya, pakai ya. teknik ini. Ya, jadi saya lanjutkan. Jadi ini penelitian tentang seperti yang disampaikan oleh Ibu Dr. Huzaimah tadi tentang pencahayaan. Nah, kita tahu bahwa pencahayaan ini di tempat kerja ini memberikan dampak yang efek yang tidak baik terhadap kesehatan pekerja. Jadi dampak ini bisa kepada tenaga kerjanya, Keluar lagi Bu Trinya. Ya Pak Irwan. Ini Bapak Ibu mohon maaf, ini gangguan teknik ya, teknis. Udah, Gimana Bu? ini? Ya, keluar Oke. lagi tadi ya. Apa Iya, Bu. gimana? Kita buka aja pintunya ya. Eh, Jadi sebenarnya awalnya ini kita melihat bahwa dasar dari penelitian saya adalah beberapa argumen dari Organisasi Buruh Dunia, ILO, menyebutkan bahwa pencahayaan itu memberikan dampak terhadap kecelakaan dan keselamatan kerja. Dan penelitian Ramirez menyebutkan bahwa lebih dari 3 juta pekerja itu mengalami kecelakaan akibat dari pencahayaan yang tidak baik. Nah, selanjutnya penelitian ini mengerucut kepada pencahayaan yang tidak sesuai itu memberikan dampak pada keluhan kelelahan mata dan tegangan pada mata yang dampaknya akan merusak kornea. Kemudian penelitian sebelumnya yang didata oleh Riskesda atau Riset Kesehatan Dasar, itu pekerja industri garmen itu mengalami kelelahan dan menurunkan produktivitas sebesar 30%. Kemudian saya dengan tim melakukan observasi kepada perpustakaan di UIN Sumatera Utara. Selama masa pandemi, itu jumlah pengunjung itu menurun drastis. Kalau satu hari selama ini 300 pengunjung, ini mencapai 20-96 pengunjung. Namun kami dapat data bahwa pekerja atau petugas perpustakaan dan pengunjung itu mengalami beberapa keluhan seperti kelelahan mata, kemudian mata berair, kemudian nyeri pada punggung, dan mereka berada di perpustakaan itu selama 2 jam. Jadi 2 jam setelah menggunakan fasilitas perpustakaan, keluhan itu mereka rasakan. Hal ini kami buktikan dengan data observasi, di mana kami melakukan pengukuran intensitas pencahayaan, dan alhamdulillah Fakultas Kesehatan Masyarakat punya alat ukur untuk mengukur intensitas pencahayaan, jadi kita tinggal menggunakan luxmeter milik FKM, dan ini salah satu sebenarnya kriteria yang di dalam instrumen akreditasi ketika dosen melakukan penelitian menggunakan fasilitas alat yang punya dimiliki oleh universitas itu sendiri. Jadi kita mengukur dan hasil ukurnya 129,2 sampai 300 lux. Jadi kami mengukur ada 5 titik. Dan dari 5 titik ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2018. Jadi standar pencahayaan di perpustakaan itu idealnya 300 sampai 500 lux. Jadi kita dapati ada 129. Yang 300 lux itu kita dapati hanya di ruang administrasi yang pengajuan kartu dan repositorinya itu yang memenuhi standar. Hanya itu, sisanya tidak. Penelitian ini menghasilkan sebuah novelty di mana nantinya akan melakukan observasi, kemudian kuesioner, kemudian pengukuran intensitas pencahayaan. Nah, desain penelitian yang saya gunakan adalah mixed method, yaitu gabungan dari metode kuantitatif dan kualitatif. Di mana yang kuantitatif itu saya gunakan cross-sectional study, sedangkan yang kualitatif itu menggunakan studi kasus. Sebenarnya proposal penelitian ini sudah disetujui di tahun 2019, sehingga di tahun 2019 sebelum ditetapkan sebagai penerima BOPTN, itu kami sudah mengumpulkan data kuantitatifnya. Jadi data ini sudah kami dapatkan di Januari hingga Mei, April 2020.
Kemudian pada studi kualitatifnya itu kami melakukan setelah penetapan itu ada 32 informan yang kami gunakan untuk mengumpulkan data kualitatif. Pada awalnya ketika saya berpikir data ini hanya digunakan oleh secara kuantitatif, mungkin ini tidak akan masuk kepada jurnal internasional. Itu pemikiran saya waktu itu. Karena kalau proseksional, kuantitatif itu sudah banyak penelitian tentang pencahayaan seperti itu, sehingga saya ingin yang berbeda, yang nantinya layak untuk bisa diterima di jurnal internasional. Itu harapan saya waktu itu. Kemudian instrumen yang saya gunakan di sini ada questionnaire. Ini saya ambil dan saya adopt dengan NEI 25. Kemudian light intensity untuk mengukur pencahayaan itu dengan luxmeter versi 1102. Kemudian analisis data. Untuk univariatnya itu data kuantitatif, kemudian data kualitatifnya itu saya analisis dengan atlas.ti, untuk analisis jalurnya itu dengan Smart PLS versi 3,3. Ini untuk tahap 1. Tahap 1 itu melakukan pengumpulan data dengan kuesioner, ini bisa dilihat di bawah. Ini sebelum perpustakaan kita dipindahkan ke kampus 4. Jadi ini penelitiannya karena dinyatakan di tahun 2019, itu saya langsung kumpulin data, jadi data-data itu masih ada. Jadi kalau sekarang ini tampilan perpustakaan kita sudah lebih baik, ya sudah lebih baik. Tidak ada lagi yang di bawah, yang sebelah kiri ini tidak ada lagi pencahayaan seperti ini. Kemudian yang memenuhi syarat itu yang gambar yang di tengah. Untuk alat ukurnya itu lakukan observasi dengan pengukuran luxmeter, itu jaraknya diletakkan di atas meja untuk menangkap sinyal cahaya yang digunakan oleh mahasiswa ketika mereka membaca. Untuk tahap 2 kami melakukan FGD, yaitu di sini kami kumpulkan untuk mengumpulkan data kualitatifnya dari 32 informan ini. Ada perpustakaan seluruh kami undang, kemudian mahasiswa atau di antaranya merasakan keluhan mata berair, kemudian kelelahan punggung, leher, dan ketegangan mata, serta rasa silau. Kemudian kami juga hadirkan narasumber, yaitu Kepala Perpustakaan di Universitas Negeri Medan. Nah, hasil dari data yang kami peroleh secara kuantitatif, itu berdasarkan usia tentu tidak merata, karena kita tahu mayoritas yang menjadi sampelnya di dalam penelitian kuantitatif adalah mahasiswa. Jadi usianya 19 sampai 32, kemudian jenis kelamin mayoritas adalah wanita, dan menggunakan kacamata itu mayoritas tidak menggunakan kacamata 190 orang. Untuk intensitas pencahayaan ini penting, di mana kita ketahui bahwa berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja, bahwa itu standar pencahayaan itu 300 sampai 500 lux, dan untuk ruang baca itu 500 lux. Namun satu pun di tempat di perpustakaan ini tidak ada yang memenuhi standar untuk 500 lux. Yang ada hanya 377, itu satu ruangan. Dan yang intensitas pencahayaan 129 jauh di bawah standar, itu digunakan oleh petugas perpustakaan dan pengunjung itu sebanyak 107 orang. Untuk frekuensi membaca itu rendah 101, untuk sedang 132, dan tinggi 37 orang. Nah, karena kami melakukan pengumpulan data kualitatif, kami ternyata bisa mengeksplor bahwa keluhan yang selama ini dalam frame K3 bahwa pencahayaan itu berpengaruh terhadap kelelahan mata, ternyata itu berkembang. Ini istimewanya ketika sebuah penelitian itu menggunakan desain kualitatif, kita bisa menggali lebih banyak lagi. Jadi kita bisa dapati keluhan kelelahan mata, kemudian kesulitan membaca, kemudian mata berair, kemudian pegal pada bahu. Ini yang sebenarnya tidak ada dalam konsep teorinya Ramirez, kemudian Lin dan Ailo. Ya, ini temuan baru. Kemudian dari hasil penelitian ini, kami mencoba mengkombinasi bahwa selama ini beberapa teori sebelumnya mengatakan bahwa pencahayaan itu akan berdampak pada kelelahan mata saja. Tidak ada variabel tambahan. Nah, di sini kami coba mengkombinasikan bahwa pencahayaan dengan frekuensi membaca itu secara bersama-sama atau sinergis, itu memberikan dampak keluhan lebih besar dibandingkan ketika tidak dibarengi dengan variabel intensitas membaca dan membaca. Jadi di sini bisa diketahui bahwa
Untuk karakteristik itu tidak signifikan untuk usia, karena memang tadi kita lihat datanya kecenderungan adalah usianya lebih banyak yang usia muda. Kemudian untuk hubungan, di sini kita bisa lihat dari analisis jalur menggunakan SEM-PLS versi 3,3 bahwa karakteristik responden itu tidak berpengaruh, yang berpengaruh adalah like intensity dengan keluhan subjektif. Jadi intensitas pencahayaan dengan keluhan subjektif itu berpengaruh. Kemudian frekuensi membaca dengan keluhan subjektif itu juga berpengaruh. Jadi dua variabel yang kami asumsi ternyata itu signifikan untuk membentuk pengaruh terhadap meningkatnya keluhan kelelahan pada mata. Kemudian berapa persen intensitas pencahayaan dengan frekuensi membaca ini memberikan dampak buruk, itu bisa kita ketahui dari nilai R-square, di mana nilai R-square ini kita ketahui sebesar 0,74,2 atau 74%. Artinya intensitas pencahayaan yang buruk ditambah frekuensi yang tinggi itu akan memberikan kontribusi sebesar 74% terhadap meningkatnya keluhan kelelahan mata dan kerusakan mata. Nah, ini data kualitatif yang kami analisis, ya, data kualitatif yang kami analisis dari hasil FGD, alhamdulillah cukup baik, sehingga ini membuat menambah hasanah dan pengembangan dari bidang keilmuan keselamatan dan kesehatan kerja, bahwa kita temukan ada sesuatu yang berbeda, yaitu kalau selama ini teori yang mengatakan pencahayaan berpengaruh terhadap kenyamanan, ternyata kita mendapati ada namanya desain ruangan. Jadi desain ruangan ini menjadi novelty tambahan dari penelitian kami, dan kami juga tahunya setelah melakukan penelitian kualitatif dengan analisis atlas ini. Untuk melihat dampak tersebut menjadi sebuah prototype model, kita bisa melihat dalam bentuk co-occurrent nilai. Jadi di sini ada desain ruangan, kemudian kenyamanan. Nilai yang mendekati pada 1, yaitu di sini dapat kita lihat adalah pencahayaan dengan desain ruangan itu sebesar 0,13, artinya bahwa pencahayaan itu tidak langsung memberikan efek terhadap kelelahan atau kenyamanan, tetapi memberikan efek dulu kepada desain ruangan. Jadi pencahayaan terhadap desain ruangan terhadap kenyamanan dan keluhan kelelahan pada mata. Mungkin penjelasannya bisa saya sampaikan di sini bahwa sebelum mengarah kepada hasil prototipe tadi, saya jelaskan dulu bahwa kami menemukan ada beberapa keluhan, yaitu keluhan lelah mata, kemudian sulit membaca, berair, kemudian pegal pada bahu, kemudian tidak konsentrasi. Ini juga temuan baru di dalam hasil kualitatif yang sebelumnya di dalam kuantitatif itu tidak kami temukan. Kemudian keluhan kelelahan bahu, ya, ini dan pinggang itu didapati sebesar 67,4%. Ini kita dapati pada mayoritas pada mahasiswa. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa selain keunggulan dari penelitian mixed method adalah kita bisa membentuk prototype. Artinya ketika secara konsep dan teori bahwa pencahayaan itu berpengaruh terhadap kelelahan, ternyata ada variabel moderator di tengah, yaitu room design, yaitu desain ruangan itu memberikan pengaruh terhadap kenyamanan. Nah, setelah kami gali lagi, desain ruangan itu terkait di sini adalah warna dinding. Jadi warna dinding itu sebaiknya adalah berwarna putih, kemudian kenyamanan juga desain ruangan itu adalah jatuhnya cahaya langsung kepada tempat membaca. Jadi sebenarnya alangkah lebih baik dan lebih tepat ketika pencahayaan itu jatuhnya ke bahan buku atau buku yang dibaca. Jadi tidak pendar seperti di atas kita ini. Jadi ini yang sebenarnya tidak baik untuk sistem pencahayaan. Jadi harus seperti yang menggunakan scope itu yang terbaik. Yang ingin saya sampaikan, mungkin saya bisa berbagi trik kepada Bapak Ibu peneliti dan teman-teman di sini semua, bahwa sebenarnya awalnya karena memang niat kami ingin submit ke jurnal internasional, strateginya adalah kalau saya kerjakan draftnya dulu, draft untuk buat jurnalnya dulu.
Jadi laporan itu belakangan ketika sudah ditagih saya kerjakan gitu. Jadi strateginya itu manuskrip tata bahasa. Membuat tata bahasanya dalam sebuah karya ilmiah untuk standar internasional itu sebenarnya adalah subjek, sama dengan ide Indonesia, adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan gitu. Jadi mungkin susunan tata bahasanya itu juga diperbaiki. Kemudian sasaran target jurnal yang dituju. Jadi jurnal yang dituju itu bisa kita langsung ke berapa kata yang mau kita kerjakan gitu. Kemudian template itu mungkin penting ya. Kemudian cek Turnitin. Jadi setelah selesai kita cek Turnitin, ternyata kita agak percaya diri ketika Turnitinnya itu hanya 3%. Kenapa? 3%-nya ini ya terkait dengan mungkin ada beberapa referensi yang sudah digunakan oleh orang lain gitu. Itu kita gunakan juga, itu ternyata kena plagiarisme gitu ya. Nah, sebenarnya mungkin juga tidak terlalu istimewa sebenarnya penelitian saya, hanya saja fokus penelitian dengan jurnal yang dituju itu relevan gitu. Jadi awalnya Ya, terputus Bu Tri ya. Terputus. Pak Irwan terputus ini Pak Bu Tri. Iya Bu, terputus nih. Memang gangguan sinyal, kita tunggulah. Ya baik Bapak Ibu, sambil menunggu Bu Tri, kita silakan Bapak Ibu dipersiapkan ya komen, question, pertanyaan ya yang ingin nanti diajukan sama Ibu Tri. Bagaimana ini Bu Tri masih belum join juga kita? iya, iya Bu, hadir Bu. Aduh. Iya. Silakan Bu. Sudah Bu, kelihatan Bu? Ya. 2 menit lagi ya Bu. Ya. Ya. Nah, kemudian yang terpenting adalah ketika kita mau submit jurnal itu pastikan bahwa seluruh penulis siap untuk melakukan konfirmasi. Karena ketika kita submit, kemudian seluruh nama penulis tidak melakukan konfirmasi, itu 1 kali 24 jam akan di-reject gitu. Dan saya sebenarnya sebelumnya sudah hubungi ketiga penulis, memang siap-siap untuk buka email gitu ya, supaya itu strategi kita secepatnya gitu. Selanjutnya mungkin itu saja dari saya semoga bermanfaat, dan saya mohon masukan dari mungkin Bapak Ibu semua, ada yang bisa saya bagikan, saya siap untuk membagikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu moderator, silakan Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tri ya. Luar biasa ini penelitiannya, kalau bisa saya katakan disiplin ilmunya ini ada 3 ya, paling tidak itu desain interior ya, desain ruangan itu dari aspek infrastruktur ya, ruangan, kemudian ilmu kesehatan pekerja ya Bu ya. Ilmu kesehatan Ya. pekerja, baru kemudian perpustakaan saya kira tetap ada ya, bidang keperpustakaan ya, library science.
Library Science, ini bidangnya Ibu Retno Sayekti dan Ibu Triana Santi. Bapak Ibu sekalian, peserta diskusi ekspos hasil penelitian yang kami hormati, kita masuk kepada sesi diskusi. Kami yakin banyak hal ya yang bisa kita pertanyakan, baik itu bagaimana ini strategi ya, membuat metodologi yang kalau menurut saya ini adalah metodologi mixing method yang sangat-sangat modern ya, menggunakan untuk kualitatif itu menggunakan atlas ya, biarpun FGD tapi hasilnya itu di format ya, didesain dengan sistem software ya, program komputerisasi ya, bukan? Ya, ada program itu yang barangkali nanti bisa kita gali kalau belajar barangkali di luar dari forum ini, tapi ada hal-hal yang bisa dipertanyakan proses analisis data atau juga hasil-hasil yang recommended ya. Saya kira ini adalah penelitian kalau dia lokasinya salah satunya adalah Library UIN Sumatera Utara. Apa rekomendasi ya untuk pimpinan UIN, pengelola perpustakaan sekarang, apakah kita biarkan dengan intensitas cahaya yang itu merugikan para pekerja di perpustakaan dan juga para pengguna itu kita, karena udah ada hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan seperti ini, apa respon gitu, itulah dia hasil penelitian ini yang saya kira kebijakan-kebijakan atau action memperbaiki kualitas perpustakaan kita atau bagaimana itu barangkali bisa menjadi rekomendasi dalam penelitian dalam diskusi kita hari ini. Baik Bapak Ibu, silakan ada yang ingin bertanya, memberikan komen, silakan kami buka termennya ini untuk 3 orang yang pertama. Bagaimana? Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin dipertanyakan? Ya, Assalamualaikum. silakan. Ibu Iya, Jurina mohon ya. maaf ya Bu, tidak bisa membuka kamera karena ada Ya, tidak gangguan di apa, silakan. kameranya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu ya. Ya, Ya. saya Zuhrina Aida, Ibu dosen FKM UINSU, temennya Bu. Ada yang mau saya tanyakan terkait dengan proses pengambilan data, Bu, dari kuantitatif kepada data yang kualitatif begitu. Tadi saya mendengar presentasi dari Bu Tri bahwa data kuantitatif itu sudah diambil di tahun 2020 ya kalau saya nggak salah Bu tadi ya, di April atau Mei gitu. Nah, dari pengumpulan, artinya kan di Mei itu yang untuk pengumpulan data kuantitatifnya sudah selesai gitu. Kemudian kepada pengumpulan data kualitatifnya itu jaraknya berapa lama Bu? Dan apakah itu data kuantinya itu masih relevan gitu Bu untuk di apa namanya dari waktu yang lama itu kan tadi 2020 ya Bu. Ini kalau nggak salah tadi yang FGD-nya itu 2021 ya Ibu ya. Apakah data itu dengan jarak waktu yang lumayan lama, apakah data kuantitatifnya itu masih relevan untuk digali dalam kualitatifnya, begitu Bu. Kemudian yang berikutnya lagi, ada berapa rentang waktu yang diperbolehkan begitu Bu, dari data kuantitatif untuk diekspos atau untuk diekspos atau ditarik kepada kualitatifnya begitu Bu. Baik Ibu Jurina, itu saja. Baik Bu. Ya Bu, terima kasih. Ada lagi Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Jurina. Udah, Bu. Ada lagi Bapak Ibu silakan yang ingin memberikan pertanyaan, komentar atau tanggapan, silakan.
Kita buka sesinya, ini sesi pertama untuk 3 orang, baru 1 Bu Jorina, ada yang lain memberikan apa, biar sekalian nanti dijawab oleh Bu Tri. Banyak hal sebenarnya Bapak Ibu ya yang ingin kita apa ya, saya kira memang penelitian ini satu hal ya, seperti yang sudah dikatakan oleh Bu Jorina tadi, bahwa bagaimana penelitian itu memberikan dampak bagi kemajuan lembaga ya, peralatan dari FKM ya Bu ya, untuk pengujian intensitas cahaya. Kemudian saya kira hasil penelitian ini mungkin menjadi bahan masukan ya, kebijakan bagi UIN Sumatera Utara bagaimana, atau juga menjadi bahan bagi perpustakaan perguruan tinggi lainnya gitu, barangkali rekomendasi seperti itu, sehingga nanti ketika kita melakukan akreditasi, penelitian mana BOPTN itu yang ditindaklanjuti untuk perubahan lembaga itu gitu. Jadi ini saya kira sayang sekali, apa Ibu Triana hadir enggak ya, yang ini salah satu pegawai perpustakaan UIN Sumatera Utara, saya kira ya rekomendasi itu barangkali perlu disampaikan kepada pimpinan UIN sehingga ada realisasinya untuk tahun ini kah atau tahun depan ya, sehingga akreditasi UIN tahun 2022 ini itu masuk kepada itu ya, salah satunya itu penelitian-penelitian yang dipatenkan dan memberikan dampak kepada lembaga. Tapi sambil menunggu yang lain, kami persilakanlah Bu Tri ya, pertanyaan dari Bu Jainun Aida tadi, Juhrina Aida, tentang ya proses pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, rentang waktu, bagaimana cara kita, kalau saya kira juga diketahui bagaimana apakah dianalisis dulu data kuantitatif, hasilnya itu kemudian di cross check dengan kualitatif, ini dia triangulasi kali ya. Silakan Bu. Proses triangulasi data ya, silakan. Ibu Dr. Jaimah. Baik, untuk tahun 2021 apakah ini relevan gitu ya. Alhamdulillah Bu, yang datang ke perpustakaan orangnya itu saja sebenarnya. Jadi kita bisa melihat dari daftar frame masuk daftar mahasiswa yang datang ke perpustakaan. Ada gangguan jaringan kali ya. Suaranya. Iya, Bu. Iya, putus-putus. Halo. Ya, silakan. Halo. Iya, udah Bu, silakan Bu Tri. Ini kurang stabil ini jaringannya Bu Tri ini. Silakan Bu, bisa? Tapi foto Bu Tri masih ada ini di laptop saya ini terlihat, tapi suaranya bisa Bu. Halo. Ya, silakan. Ya. Jadi kalau petugas perpustakaannya masih sama Bu, itu orangnya nggak ganti di tahun 2020 dengan 2021 sama. Nah, untuk pengunjungnya, jadi kalau ditanya apakah data itu relevan, jadi gini Bu, kalau untuk mixed method itu kan ada dua jenis ya. Apakah kuali-kuanti atau kuanti-kuali gitu ya. Jadi ada yang kuanti-kuali, ada yang kuali-kuanti. Mau pilih yang mana? Apakah dia sekuensial ataukah dia concurrent gitu. Nah, kebetulan penelitian saya jenisnya adalah yang sekuensial dan bukan concurrent. Jadi kalau concurrent itu dia tidak jarak waktu antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif itu tidak boleh lama. Jadi jarak yang kami lakukan ini adalah 6 bulan. Nah, kalau untuk penelitian sekuensial,
selesai dulu satu penelitian itu, satu metode yang dipilih, misalnya metode pertama adalah kuanti, selesaikan dulu metode kuanti. Misal, kumpulkanlah data itu tentang keluhan dengan sampai melakukan analisisnya. Setelah kita dapatkan analisisnya, tentu kita ingin mengembangkan hasil analisis tadi. Hasil analisis tadilah kami susunkan ke dalam daftar pertanyaan untuk mengumpulkan data pada saat FGD. Sehingga untuk penelitian sekuensial, itu relevan waktunya itu bisa cukup lama sampai setahun. Gitu. Tapi untuk penelitian yang concurrent, itu kan campur. Antara kuali dengan kuanti, itu data kuali misalnya kita dapatkan. Langsung kita analisis kuanti, nggak cukup, masukkan lagi kualinya. Gitu. Jadi ketika yang concurrent, itu dia tidak berjarak antara metode kuali dengan metode kuanti. Gitu. Tetapi untuk yang sekuensial, selesaikan dulu tahap 1 sampai selesai analisis, sampai dapat hasil, maka kembangkanlah dalam bentuk kualitatif, itu jaraknya bisa lama, karena kita analisis saja bisa sampai 3 minggu, kalau untuk analisis model atau SEM. Gitu. Ya Bu, hampir 1 bulan, belum lagi mengumpulkan dari yang 300 informan. Gitu. Itu jawaban dari saya, Ibu Moderator. Mungkin ada lagi yang mau ditanya, Ibu Zurina, silakan. Sudah, Bu. Terima kasih. Ya, jadi Bu, yang sekuensial. Ya, yang ini memang lebih ahli Bu Tri ya. Saya pun tentang mixing method ini perlu belajar banyak kita dari Bu Tri. Barangkali nanti ya Pak Irwan Fadli ada sesi bagaimana sharing diskusi tentang mixing method ya. Ini untuk penelitian metodologinya. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu kita. Masih ada ya Pak Irwan, berapa lama lagi waktu kita ini? Kita baru satu lagi, ada penanggap, ya? Lagi, 10 menit lagi. Ya, 10 menit lagi. Bapak Ibu silakan. Ada yang masih ada yang masih apa namanya ya, curiosity, masih ada yang ingin dipertanyakan, ada yang untuk paling tidak ilmu bisa kita terapkan untuk penelitian kita. Saya Bu Huzaimah. Baik Pak Hasan, silakan. Terima kasih Ibu Moderator, Bu Tri. Saya yakin kan sebelum Ibu melakukan penelitian mungkin kan sudah ada literatur review yang Ibu kumpulkan terkait tentang pengaruh terhadap efektivitas sebuah ruang yang ada di perpustakaan ya Bu ya. Pertanyaan saya dari literatur review yang sudah Ibu lakukan melalui pendekatan kuantitatif misalnya, persentase mana yang tertinggi Bu yang paling mempengaruhi ya, yang paling mempengaruhi terhadap memberikan kondisi positif terhadap pengunjung di sebuah perpustakaan, misalnya apakah lampunya, apakah tata ruangnya, apakah tata letak desain library-nya, apakah misalnya juga pustakawannya. Nah, saya kepingin tahu juga Bu, misalnya dari beberapa mapping yang sudah pernah Ibu lakukan dari terhadap bacaan-bacaan ketika melihat ingin memunculkan sebuah novelty kebaruan dari penelitian yang Ibu lakukan. Terima kasih Ibu, saya kembalikan. Ya baik, terima kasih Pak Hasan Sajali, ini memang sangat menarik. Apakah memang karena poor lighting ya, perpustakaan desain yang tidak baik barangkali memang mempengaruhi pengunjung juga malas datang ke perpustakaan kita ini. Tadi ada laporan jumlah pengunjungnya itu saja dan tidak terlalu banyak ya pengunjung perpustakaan UIN Sumatera Utara. Gimana Ibu Tri, silakan. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Terima kasih Bapak Dr. Hasan Sajali, Profesor. Terima kasih, nampak kelihatan ini yang beliau ini sedang rajin menulis literatur review ini ya. Jadi pertanyaannya mengarah ke sana. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Memang dari mapping yang saya lakukan, saya mengadop 3 teori dan 1 dari ILO ya, Internasional Buruh Dunia ya, itu organisasi buruh dunia. Jadi kalau dari ILO hanya intensitas pencahayaan itu yang membuat terjadinya kecelakaan dan hampir 3 juta orang setiap tahunnya itu mengalami pencahayaan buruk. Nah, kemudian konsep teori Lean ini
pakar K3 dari Amerika, ya, dia menyebutkan bahwa tidak hanya itu, tetapi letak desain. Jadi kalau kita mau mapping keduanya ini sebenarnya punya kontribusi yang sama, Pak. Punya kontribusi yang sama. Tetapi tata letak desain yang dimaksud link itu adalah letak peralatan kerjanya, Pak, bukan tata letak desain kenyamanan, gitu. Makanya saya di sini mencoba menawarkan bahwa untuk bekerja di ruang perpustakaan dan pengunjung, kita harus memperhatikan tata letak kenyamanan. Artinya apa? Pengaturan warna, pengaturan cahaya, kemudian kalau kita lihat di perpustakaan yang kampus 2 itu kan kalau di lantai 1 itu atapnya itu transparan. Itu justru tidak baik karena itu membuat glare dan itu buat mata berair. Nah, jadi sebenarnya ada bagian-bagian tertentu yang memang ruang bacanya itu tidak blong gitu, tidak blong artinya tidak cahaya itu tidak dari atas seperti ini, tapi dia seperti yang lampu belajar itu. Nah, itu yang pas. Jadi jatuhnya cahaya itu tidak ke mata tapi ke bahan bacaan atau bahan yang kita kerjakan gitu. Itu sebenarnya yang terbaik. Nah, di sisi lain untuk mengurangi aktivitas yang menyebabkan keluhan leher, kemudian punggung, itu sebenarnya postur pada saat membaca gitu. Postur atau sikap duduk yang harusnya sesuai. Jadi kalau menurut konsep-konsep K3 itu hanya nyeri mata dan sebagainya, tapi dalam penelitian kualitatif saya, ternyata responden mengeluh lebih banyak keluhan pada bahu dan leher yang rasakan sakit. Ini enaknya penelitian kualitatif gitu. Kita temukan prototipe yang baru, yang justru mengembangkan konsep yang sudah monoton di kuantitatif gitu. Itu dari saya Pak, Ketua LPPM. Terima kasih Pak. Mungkin kalau kurang puas, bisa nanti diberi tambahan Pak. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Tri. Saya kira jelas ya Pak Ketua ya, Pak Hasan Sajali, kandidat profesor bidang komunikasi di UIN Sumatera Utara. Jadi Bu Tri, saya bisa katakan penelitian Bu Tri ini memang benar-benar hot seksi. Saya ingat dulu waktu awal-awal kali bergabung di LP2M ya, dulu masih namanya Pusat Penelitian saja. Carilah penelitian, kalau tidak kamu teliti, maka akan ada korban jiwa, akan ada harta yang hilang, begitu katanya gitu. Kalau untuk menentukan apakah penelitian kita itu seksi. Seksi, bahasanya seksi gitu ya, hot. Jadi kalau tidak kita teliti kualitas perpustakaan di lembaga kita ini, mungkin akan lebih banyaklah orang yang matanya semakin cepat kabur. Harus semakin banyak pakai kacamata para pekerja perpustakaan dan juga mahasiswa ataupun pengguna perpustakaan kita gitu. Jadi itulah dia salah satu penelitian-penelitian yang memang yang dikategorikan seksi itu dan ini punya Bu Tri. Makanya saya kira wajar saja terbit cepat ya karena memang memberikan risalnya itu memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan sangat sayang. Saya kira ini udah dihakikan ya Bu ya, seharusnya dipatenkan ini, dipatenkan. Jadi dia bukan sekedar haki tapi paten Bu, paten ya, paten dan hak paten itu bagaimana? Hasil penelitian ini bagaimana salah satu ruangan dari perpustakaan kita itu benar-benar mengakomodir temuan dari penelitian ini. Saya kira ini ya Pak Ketua LP2M. Jadi hasil penelitian ini salah satunya adalah ya hasil diskusi kita hari ini barangkali adalah rekomendasinya bagaimana mengaplikasikan hasil penelitian ini untuk contoh satu ruangan di perpustakaan UIN Sumatera Utara. Jadi barangkali penelitian Ibu ini perlu dibuat nanti juga hasilnya itu desain sebuah perpustakaan yang mengakomodir ya kesehatan pekerja dan pengguna. Satu aspek apa, aspek dua apa-apa dan ruangan ini sudah mengakomodir itu gitu. Jadi ada lisensinya baru kita patenkan itu ruangan desain perpustakaan kita. Barangkali rekomendasinya itu nanti kita ajukan ke pimpinan kita, Bapak Rektor, Profesor Dr. Sahrin Harahap ya. Hasil penelitian kita hari ini adalah rekomendasinya bagaimana
penganggaran, salah satu penganggaran itu adalah mewujudkan sebuah ruangan di perpustakaan yang benar-benar sehat bagi pekerja dan pengguna. Barangkali itu saya kira waktu kita habis ya Pak Irwan Fadli, Pak Hasan Sajali, bagaimana? Ya kami berikan kepada Bu Tri untuk menutup klimaks ya, penutup terakhir, pernyataan terakhir untuk menutup sajiannya. Silakan Bu. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Saya mungkin tidak bisa memberi nasihat banyak karena saya pun masih banyak yang masih membutuhkan. Cuman saya mengutip kalimat Imam Ghazali, bila kamu bukan anak raja, saya, dan saya sudahi dengan wabah muafiq lakum mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Ya, kita berikan applause ya kepada Ibu Tri Niswati Utami, kebanggaan UIN Sumatera Utara. Mudah-mudahan menjadi profesor perempuan di Fakultas Kesehatan Masyarakat segera Bu. Silakan, saya kira sudah bisa diajukan dengan skopus-skopusnya yang sudah bertebaran di mana-mana. Bapak Ibu sekalian, sampailah kita pada penghujung diskusi kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi ilmu yang tanpa mubih ya kepada kita semua, terutama dari Ibu Tri dan tim peneliti. Dan saya kembalikan sesi ini, saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan, dan apresiasi terima kasih kepada Bapak Ketua LP2M dan juga Bapak Kapus kita Bapak Irwan Fadli yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk meliding ya, memoderatori kegiatan kita hari ini. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Irwan Fadli atau Pak Hasan Sajali nih. Silakan. Terima kasih kepada Ibu Tri Niswati yang telah menyampaikan materinya yang luar biasa. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih juga kepada Ibu Dr. Suzaimah Batubara yang sudah memandu acara kita dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami informasikan bahwa untuk mengisi absensi sudah bisa di kolom komentar. Dan untuk itu, mari kami mohonkan untuk Bapak Ibu dapat mengaktifkan kameranya semua karena untuk screenshot bukti dokumentasi. Ayo Bapak Ibu, kita foto bareng. 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile. Cekrek. Satu kali lagi Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, cekrek. Oke Pak Ibu, makasih. Baik Bapak Ibu yang kami hormati para peserta, sebelum kita tutup acara pada hari ini, maka akan ada yang disampaikan oleh Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sumatera Utara sekaligus menutup acara. Maka kepada Bapak Muhammad Irwan Fadli Nasution ST MMM.Com kami persilahkan. Terima kasih Bu MC Bu Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada hari ini acara perdana kita Riset Expose LPPM UIN Sumatera Utara sudah selesai berakhir, dan acara ini adalah acara yang seri akan berlanjut untuk berikutnya. Terima kasih buat Pak Ketua LPPM Pak Dr. Hasan Sajali, Ibu Sekretaris Ibu Zaimah Batubara, Ibu pemateri yang luar biasa pada hari ini. Kami ingin terus belajar Ibu Tri ya. Nah, jangan segan berbagi ilmu dengan kami ya. Kami ingin terus belajar. Dan pada Bapak Ibu semua yang juga datang dari beberapa di luar dari Kota Medan, terima kasih telah bergabung. Dan
nanti untuk acara berikutnya kami juga harapkan dapat bergabung pada Zoom meeting kita. Kami dari panitia mungkin di sana sini ada kekurangan, mohon maaf lahir batin, dan sampai jumpa kita pada kesempatan dan di lain waktu. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.